Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di KPPLD. Saya Rifki Ahmad Naufal bersama teman saya Adam Umarsya. NP 521210075 dan 521210164. Kami di sini sekarang akan membahas dua bab 22 dan 23, yaitu mengenai developer testing dan juga debugger. Mulai saja. Pada yang pertama kita akan membacakan tentang developer testing, menjelaskan developer testing, mohon maaf. Ya, start the test. Gimana sih caranya developer testing? Apa sih developer testing itu? Kalau misalkan saya jelaskan, developer testing itu ibaratnya kita mentesting sebuah program, software yang kita kembangkan untuk menentukan apakah itu sudah baik atau belum. Ada beberapa tata cara untuk melakukan testing. Seperti pada layar, yaitu pertama ada unit testing, component testing, integration testing, regression testing, system testing, beta test, customer acceptance test, performance test, configuration test, platform test, stress test, usability test, etc. Tapi kalau misalnya kita lihat baik-baik, di sini ada 3 testing yang kami bold, yaitu unit testing, component testing, dan integration testing. Apa sih mereka itu? Ini adalah 3 komponen testing utama yang harus kita lakukan dalam melakukan testing. Unit testing itu kita melakukan testing kepada setiap kelas yang ada pada setiap codingan. Apakah pada kelas itu sudah terjadi kesalahan atau belum? Kita melihatnya dari situ. Lalu komponen testing yang lebih luas, skala lebih luas, yaitu pada satu bagian keseluruhan kelas, apakah mereka sudah tercakupi dan sudah baik apa belum. Lalu integration testing, yaitu seperti kita ketahui integrasi setiap kelasnya, apakah sudah memenuhi kebutuhan dari pengguna atau belum. Sebagai contoh seperti ini, kalau misalkan kita melakukan, ibarat contoh adalah aplikasi Line. Aplikasi Line di situ ada kelas user, di mana kita bisa melihat user, dan juga di situ juga ada kelas chatting, yaitu untuk melakukan chatting gitu. Di kelas chatting itu apakah sudah terintegrasi atau belum dengan kelas user, sehingga user satu dan user lain masih bisa berkomunikasi. Lalu komponen apa sih si kelas user itu? Apakah ada komponen kelas gambar ataukah kelas dari nama dan segala macamnya, lalu integrasikan. Tapi di sini kita ada 2 tambahan yang biasanya digunakan oleh developer untuk mentestingnya, yaitu regression testing dan system testing. Regression testing itu dilakukan untuk mengetahui apakah bila berulang-ulang secara terus-menerus aplikasi masih bisa dijalankan dengan baik, apakah tidak terjadi kesalahan atau tidak. Lalu system testing adalah keseluruhan dari integrasi dan perulangan dan seluruhnya, apakah sudah baik atau belum, seperti itu. Dan sisanya adalah tes-tes tambahan yang tidak perlu sebenarnya. Tapi sebenarnya dari beberapa developer ada yang menganjurkan agar itu bisa memperkuat bahwa sudah baik atau belumnya. Nah, kita di sini testing kita sudah mengetahui ada 2 jenis testing, black box testing dan white box testing. Namun pada bab ini kita akan lebih menjelaskan tentang white box testing. Tapi sebelumnya, apa sih black box testing dan white box testing? Black box testing itu kita mentesting suatu program melalui physical GUI, graphic user interface, tanpa melihat ke dalamnya. Apakah dari segi performa yang telah dilakukannya selama kita menjadi user, apa sudah baik atau belum? Apakah requirement yang dicatat dan juga dikembangkan sudah baik atau belum dan diterapkan dengan baik atau belum? Dan white box testing adalah kita melihat dari dalamnya. Apakah dari codingan itu, apakah dari source code yang telah kita bangun, apakah sudah baik atau belum? Apakah dia menggunakan data yang baik atau tidak gitu. Seperti itu. Apakah tipe datanya baik ataukah sudah ada kesalahan, seperti itu. Lalu ada beberapa fakta tentang developer testing gitu. Sebenarnya developer testing itu bertujuan untuk mencari kesalahan pada program. Berbeda dengan tujuan dari membangun program yang itu membuat program itu tidak memiliki kesalahan. Tapi dari developer testing sendiri adalah mencari kesalahan. Dikatakan berhasil jika kesalahan yang mengakibatkan kondisi tidak layak pada program sehingga tidak bisa dijalankan ataupun
ada bugging yang mengganggu performanya. Lalu tidak pernah absen akan kesalahan. Tahukah Anda bahwa setiap testing yang dilakukan oleh setiap perusahaan atau developer itu dinyatakan tidak pernah ada yang absen dengan kesalahan. Itu menandakan bahwa tidak ada program yang benar-benar sempurna dari secara logika berpikir dan juga penerapannya. Dan sebenarnya dari kesalahan tersebut kita mengetahui bahwa kesalahan yang sedikit, kesalahan yang banyak itu menandakan concern yang baik dalam testing tersebut. Tapi kesalahan yang sedikit justru itu menandakan kita kurang concern terhadap testing dan juga kualitas suatu program tersebut. Developer testing juga menyatakan bahwa kalau misalkan kita kurang mendapati kesalahan, artinya testing yang kita lakukan adalah salah ataupun gagal. Seperti itu. Testing tidak akan meningkatkan kualitas program, hanya sebagai indikator kesalahan. Semakin banyak kesalahan yang dilakukan dan ditemukan, berarti meningkatkan bahwa kualitas testing yang dilakukan semakin baik. Ataupun itu sebagai acuan bahwa kesalahan-kesalahan tersebut harus diperbaiki oleh developer. Testing juga bertujuan untuk membuat developer menemukan kesalahan pada programnya yang telah dibuat. Padahal selama ini developer selalu merasa program mereka tidak masalah, sebenarnya itu kesalahan justru. Lalu selanjutnya testing under construction. Bagaimanakah kita melakukannya? Adakah cara yang lebih baik? Bagaimana cara kita melakukannya? Yaitu kita melihatnya dari dalam gitu. Satu persatu kita lihat kelasnya. Ada beberapa banyak cara yang untuk kita lakukan gitu. Kita bisa mencarinya di situs-situs. Adakah cara yang lebih baik? Cara yang lebih baik adalah kita melakukannya sebelum ketika kita melakukan setelah membuat kelas, lalu kita langsung saja kita testing apakah kelas itu sudah baik, sehingga kita tidak memiliki pekerjaan yang menumpuk di akhirnya. Ada beberapa yang pada tes yang harus kita pikirkan, yaitu relevant requirement. Apakah requirement yang telah dibuat, yang telah kita pikirkan matang-matang sudah baik untuk diterapkan dan sudah diterapkan dengan baik pada program tersebut. Seperti itu. Lalu design concern. Apakah desain sudah ergonomis ataupun mudah digunakan, user friendly kah ataukah belum? Dan basis testing. Basis testing ini adalah seperti testing mendasar, seperti menambahkan if then seperti itu untuk mengetahui bahwa pada dasar sendiri saja sudah baik atau belum gitu. Test first or testless. Test first or testless. Test first. Test first ini yang dimaksud adalah ketika kita baru saja membuat program, walaupun belum komplit seutuhnya, tapi kita langsung mentestingnya untuk mengetahui kesalahannya dan langsung bisa diperbaiki. Seperti yang saya bilang tadi, untuk tidak mencegah penumpukan kerja atau testless. Masing-masing sebenarnya ada kelebihannya. Kita bisa lebih pada test first, kita bisa concern pada kesalahan yang telah dibuat langsung. Testless kita bisa concern kepada konsentrasi terhadap program yang kita buat. Namun testless fakta menunjukkan bahwa kalau misalnya kita menggunakan testless, banyak yang merasakan bahwa peningkatan biaya, karena semakin panjang waktu yang dilakukan, semakin tinggi biaya yang dilakukan. Seperti itu. Apakah ada limitation yang dilakukan oleh developer testing? Ada sebenarnya. Ada beberapa hal. Salah satunya adalah peningkatan biaya yang jika kita lakukan terlalu lama, biaya yang dikeluarkan akan semakin banyak, seperti yang tadi saya sebutkan. Lalu seharusnya seorang developer membuat suatu program itu secara clean, tidak ada kotoran yang tersisa seperti error-error. Namun kenyataannya masih banyak yang ditemukan kotoran gitu. Dan juga seperti halnya kalau misalkan banyak testing yang dilakukan, kalau misalkan kita menemukan developer test yang baru awal, yang belum matang, dia akan melakukan testing
dan menemukan sedikit sekali kesalahan pada beberapa kali testing. Sedangkan kalau yang sudah matang banyak sekali kesalahan yang ditemukan dalam sekali testing. Nah, seperti itu. Seperti itu batasan-batasan yang telah kita temukan. Lalu ada beberapa trik untuk melakukan testing, yaitu incomplete testing, structure based testing, data flow testing, equivalent partitioning, error guessing, boundary analysis, classes of good data, classes of bad data, and make it convenient. Ini adalah ibaratnya sebagai tips-tips dalam melakukan testing. Incomplete testing yang pertama, incomplete testing itu yang dimaksudkan adalah seperti yang saya sebutkan, sebelum itu terjadi, sebelum menjadi suatu program yang utuh, kita harus mentestingnya satu persatu dulu supaya kita bisa menyelesaikan masalah satu persatu yang dan tidak menambahkan waktu yang telah ditentukan. Lalu structure based testing kita lakukan secara terstruktur. Awalnya yang pertama misalkan awalnya A hingga akhirnya ke Z. Nah, seperti itu. Lalu data flow testing ini nanti akan saya jelaskan, begitu juga dengan boundary analysis. Equivalent partitioning adalah kita harus membagi seperti waktu dan juga konsentrasi kita kepada testing yang kita lakukan. Usahakan semua sama banyak dan sama baiknya. Lalu error guessing. Error guessing adalah ketika kita menemukan suatu error, kita sebaiknya bisa menerka-nerka di manakah kesalahan terjadi. Classes of good data, classes of bad data. Dua hal ini adalah harus yang kita perhatikan. Kita harus menentukan manakah yang sudah baik, lalu kita kelompokkan sehingga kita tidak perlu untuk kita rubah lagi, dan manakah yang buruk. Apakah baik buruknya suatu data itu kita bisa tentukan dari penggunaan kelas, lalu penggunaan parameter, lalu penggunaan tipe data, dan juga logika jalannya. Lalu yang terakhir, make it convenient. Make it convenient ini maksudnya adalah usahakan mudah dimengerti ketika kita dan juga mudah dipahami dan juga simple untuk dijelaskan pada orang lain testing yang telah kita lakukan, seperti itu. Lalu saya akan selanjutnya menjelaskan tentang data flow testing. Data flow testing itu adalah dari kode yang dibangun untuk membuat suatu program, setidaknya setengah dari program merupakan deklarasi atas data-data dan inisialisasi yang untuk dijalankan. Ada 3 buah data, 3 buah jenis data, dan juga 2 buah kondisi yang menjelaskan kapan entry dilakukan. Seperti kondisi ini, define, use, all, or killed. Define ini data yang kita sudah masuk, data yang ada itu sudah dimasukkan. Lalu use ada data di mana yang telah diolah dan juga telah dipakai pada program tersebut. Lalu killed adalah ketika data itu sudah ada, ternyata data itu tidak cocok dan itu terminate atau di killed. Turn, enter, dan excite. Enter itu adalah ketika kita baru saja melakukan codingan, masukkan input, dia langsung sebelum input itu dilakukan. Excite malah adalah kebalikannya, setelah itu di input. Lalu ada ini kombinasi dari data series. Define excited, define killed, enter use, killed use, user use, define. Maksudnya gimana? Define adalah ketika kita sudah mendefine suatu ini, ternyata kita diminta define kembali. Lalu define excited adalah kita melakukan define setelah kita melakukan inputan. Lalu define killed adalah kita sudah melakukan define, tapi akhirnya justru malah di killed. Bukan justru, emang kenyataannya emang harus di killed. Seperti ibaratnya killing task, seperti itu. Enter killed, apa yang kita masukkan ternyata tidak cocok, itu akan di-terminate, akan di-killed, seperti itu. Enter use adalah kebalikannya, lalu dipakai dan statusnya sekarang menjadi use gitu, telah terpakai. Killed adalah yang tadinya killed kita ingin melakukan kembali, ternyata di-killed lagi. Begitu juga dengan seterusnya. Boundary scale ini adalah jarak kalau misalkan kita melakukan suatu testing, di mana kita harus mengetahui batasan-batasannya gitu. Batasan yang kita lakukan adalah standarnya adalah maksimal ibaratnya.
Jika kita melalui di bawah maksimal, kita akan mengalami kesulitan atau kita akan mengalami kekurangan ibaratnya. Boundary di atas max sebenarnya ini yang harus dihindari karena hal-hal yang tidak perlu pun akan dilakukan pada di sininya. Jadi sebenarnya kita harus melakukannya pada batas normal atau kita biasanya mengatakan itu pada maksimum status. Lalu ada tipikal error yang biasa kita temukan biasanya. Hal-hal ini diakibatkan oleh error pada pengembangan perangkat tentang kesalahan yang berada pada kelas proyek utama biasanya. Karena kebanyakan dari developer itu tidak menyadari bahwa sebenarnya hampir 50% kesalahan itu dilakukan pada proyek utamanya, justru pada aplikasi yang dikembangkannya, pada main class-nya. Justru kesalahan akan meningkatkan pengeluaran dalam pengembangan. Ini adalah kesalahan yang sering terjadi dan waktu pun semakin panjang. Waktu ini berbanding lurus dengan kesalahan. Kalau misalkan waktu ini semakin panjang dan kesalahan yang diakibatkan semakin banyak pula, pengeluaran yang dilakukan pun akan semakin tinggi. Seperti itu. Dan ini adalah kesalahan-kesalahan yang biasanya terjadi. Bezier pada tahun 1910 mencatat ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh developer dan dia mengelompokkan kesalahan-kesalahan tersebut. 25%-nya ada pada struktural, itu pada konsep strukturnya itu bagaimana dia berjalannya. Lalu 22% disusul oleh data. Penggunaan data yang dilakukan ada kesalahan juga. Lalu seperti selanjutnya dan seterusnya. Project error proposition. Jika kita melihat waktu 100% ini kita melihat 100% ini adalah waktu yang kita tempuh. Dan kalau misalnya kita lihat 80%, hampir 80% kesalahan error itu dilakukan pada construction. Kesalahan semakin banyak, kesalahan pun semakin banyak. Jika kita melihat line of code, memang 500 jika sampai 512.000 baris kode itu akan semakin kecil karena desain yang ini pun akan semakin tinggi yang harus ini dan analisis pun lebih besar. Inilah yang mengakibatkan pembiayaan yang semakin besar karena construction lah yang makan 50% dari waktu yang dipakai seperti itu. Lalu kita masuk ke support tools. Apa saja sih yang akan membantu kita? Yaitu ada dummy file, scaffolding, yaitu div2. Lalu ada test data generator, coverage monitor. Div2 akan dummy file seperti scaffolding itu akan membantu seperti memasukkan contoh file-file data-data palsu untuk dijadikan testing. Div2 itu digunakan untuk melakukan regression testing yang berulang-ulang gitu. Apakah sudah pantaskah atau belum seperti yang sudah diberikan. Lalu test data generator sama seperti dummy file, tapi test data generator akan mengenkripsikan dan mendeskripsikan dari programnya gitu. Coverage monitor untuk memonitor seluruhnya. Lalu ada data recorder untuk merecord seluruh rekam jejak setiap kembangannya dan juga symbolic debugger karena tidak semuanya kita menggunakan huruf dan angka, tapi kita juga pasti akan menggunakan simbolik karena kesalahan pun pasti ada dalam simbolik yang ibaratnya kecil tapi itu sangat berpengaruh. Lalu sistem perturber memastikan sebuah data yang sama dapat mengakibatkan error yang berulang-ulang pada program seperti regression testing dan error database. Error database adalah kita mengumpulkan seluruh error yang kita lakukan lalu kita catat dan kita tahu kondisinya dan penyelesaiannya apakah sudah diselesaikan atau belum dan sudah absah atau belum seperti itu. Lalu let's improve our testing. Bagaimanakah kita mengimprove testing kita? Yang pertama adalah kita harus melakukan planning yang baik akan menyelaraskan testing yang baik pula. Lakukan retesting atau regression testing. Sebenarnya walaupun ini tadi saya bilang itu adalah tidak seharusnya, tapi ada beberapa yang melakukannya. Sebenarnya retesting ini akan menguji apakah sebuah aplikasi itu bisa dilakukan secara berulang-ulang, tidak terjadinya bug ketika kita berulang-ulang melakukannya. Automated testing.
Automated testing ini akan membantu planning retesting, karena sesungguhnya automated testing ini akan menggunakan sistem dan komputer untuk mengulang-ulang tanpa kita harus melakukannya secara manual. Karena jika kita melakukan secara manual, itu akan membuang-buang waktu dan dengan hasil yang sama, dan automated testing justru akan membantu lebih cepat. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah keep the record dari bab ini. Semua hal yang telah kita lakukan sebaiknya dicatat dan juga direkam jejak dan juga disimpan untuk mengetahui apa saja yang sudah kita ubah, apa saja yang telah terjadi sebelumnya, dan apa saja yang bisa kita lakukan nantinya. Seperti itu. Sekian dari bab ini, kita akan lanjut ke bab selanjutnya. Ya, kita lanjutkan dengan bab debugging. Pertama, kita overview dulu. Debugging adalah proses untuk mengidentifikasi akar dari sebuah error dan memperbaikinya. Untuk banyak programmer, debugging merupakan bagian paling sulit untuk dilakukan. Dalam beberapa proyek, debugging mencakup 50% dari total waktu yang dibutuhkan untuk mendevelop. Sebuah bug merupakan kesalahan dari seorang programmer itu sendiri. Kemudian ada role of debugging in software quality. Seperti testing, debugging bukanlah suatu hal yang untuk meningkatkan kualitas dari sebuah software, sedangkan merupakan sebuah cara untuk memeriksa kecacatan atau kesalahan. Kemudian ada variation in debugging performance. Programmer terbaik menemukan kesalahan paling banyak, paling cepat, dan membuat koreksi yang paling sering. Kemudian ada defect as opportunities, yaitu membuat program adalah seperti melakukan perintah kepada komputer. Ketika sebuah program telah dicoba dan error, maka catatan atau kesalahan yang ada akan terjamin. Lebih baik belajar untuk mencegah error dari awal daripada harus belajar untuk memperbaiki error tersebut. Lanjut, sebuah error dapat menjadi sebuah kesempatan yang besar dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, mempelajari program yang sedang dikerjakan. Kedua, pelajari kesalahan-kesalahan yang dibuat. Ketiga, pelajari kualitas codingan yang telah dibuat dari pandangan orang lain. Kemudian, pelajari bagaimana menemukan solusi. Selanjutnya adalah pelajari bagaimana memperbaiki error dan cacat. Lalu ada The Devil's Guide to Debugging, yaitu sebuah kesalahan dalam panduan untuk mengatasi atau melakukan debugging. Kesalahan-kesalahan tersebut membuat programmer melakukan hal-hal seperti di bawah ini, yaitu adalah mencari kecacatan atau kesalahan dengan menebak. Kedua, tidak menyediakan waktu untuk memahami masalah. Ketiga, memperbaiki error dengan memperbaiki yang paling mudah kesalahannya. Kemudian, debugging by superstition. Setiap programmer yang memiliki masalah tak berujung dengan mesin, misterius kesalahan compile-nya, bad data, kehilangan perubahan yang penting, dan sebagainya, merupakan yang disebut dengan programming by superstition atau tahayul. Jika ada kesalahan dalam program dikerjakan, maka diri programmer sendiri yang melakukan kesalahan. Finding a defect. Debugging adalah tentang menemukan kesalahan dan memahaminya. Programmer yang efektif adalah melakukan debugging menggunakan metode ilmiah. The scientific method of debugging. Langkah-langkah yang diperlukan untuk menggunakan metode ilmiah adalah: 1. Mengumpulkan data dari berbagai pengalaman. Kedua, dari sebuah hipotesis yang menghitung data relevan. Ketiga, membuat percobaan untuk mengakui atau tidak mengakui hipotesis. Keempat, terbukti atau tidak terbukti hipotesis. Kelima adalah ulangi jika dibutuhkan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menemukan kesalahan: pertama, ada menetapkan apa yang menjadi kesalahan. Kedua, menemukan sumber lokasi dari sebuah error. Ketiga, memperbaiki kesalahan. Keempat, melakukan tes dari perbaikan tersebut. Yang terakhir adalah mencari error yang sejenis. Stabilize the error. Sebuah error terjadi tidak dapat diprediksi, biasanya hanya sebuah inisiasi dari sebuah error. Kemudian, jika sebuah masalah tidak dikenali dan tidak dapat diprediksi, maka gunakanlah petunjuk. Hampir pasti ada sebuah petunjuk yang tidak terinisiasi atau menggunakan petunjuk setelah memori yang ditunjukkan yang tidak dialokasikan. Kemudian, menemukan sebuah error kadang-kala membutuhkan syarat yang lebih dibandingkan dengan menemukan sebuah test case yang membuat error. Lalu ada locate the source of the error. Tujuan dari sebuah test case adalah membuat perubahan dari berbagai aspek dari perubahan perilaku yang dari sebuah error tersendiri. Selanjutnya adalah mendiagnosis sebuah masalah. Kemudian mencurigai
mencurigai sebuah kesalahan adalah hasil dari metode ilmiah di atas. Tips for finding defects. Tips atau langkah yang sebaiknya dilakukan untuk menemukan kesalahan adalah: yang pertama adalah menggunakan seluruh data untuk membuat sebuah hipotesis. Kedua, memperbaiki test case yang menghasilkan error. Ketiga, mencoba kode dalam rangkaian tes. Keempat, menggunakan tools yang tersedia. Kelima, memperbanyak error pada beberapa langkah yang berbeda. Keenam, menggenerasi data untuk menggeneralisasi hipotesis. Ketujuh, menggunakan hasil tes yang negatif. Kedelapan, menggunakan brainstorming untuk hipotesis. Kemudian ada mempersempit kecurigaan pada wilayah-wilayah tertentu pada kode. Curigalah pada kelas dan rutinitas yang menyebabkan error sebelumnya. Selanjutnya ada memeriksa kode yang berubah di akhir. Kemudian ada memperluas kecurigaan pada wilayah-wilayah kode. Keenam ada mengintegrasikan secara bertahap. Ketujuh, mengecek kesalahan-kesalahan umum. Kedelapan, bertanya kepada orang lain yang ahli mengenai permasalahan tersebut. Kesembilan, beristirahat dari permasalahan yang ada. Lalu ada brute force debugging. Brute force adalah sebuah pendekatan untuk debugging masalah perangkat lunak dengan teknik yang spesifik akan menggaransi untuk memecahkan sebuah permasalahan. Kemudian ada langkah-langkah umum yang digunakan, yaitu adalah menampilkan desain penuh atau auto review dari sebuah kode pada kode yang bermasalah. Selanjutnya ada membuang sebagian dari kode dan mendesain ulang dari awal. Lalu ada membuang dari keseluruhan dari kode dan mendesain dari awal. Kemudian menyusun kode dengan informasi debugging secara lengkap. Menyusun kode pada warning level dan memperbaiki seluruh susunan. Kemudian mengamankan unit tes dan tes kode baru. Membuat rangkaian tes dan mencobanya. Melakukan sebuah big loop pada debug secara manual sampai mendapatkan kondisi error. Kemudian lengkapi kode dengan print, display, atau statement lainnya. Selanjutnya ada membuat konfigurasi end user machine. Kemudian mengintegrasikan kode baru dalam bagian kecil testing pada setiap bagian yang diintegrasikan. Lalu atur waktu maksimal untuk debugging yang cepat. Selanjutnya adalah membuat daftar teknik brute force. Syntax error. Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mengenai permasalahan syntax error. Yang pertama adalah jangan percaya pada nomor baris pada message compiler. Jangan percaya pada compiler message. Jangan percaya pada data compiler second message. Divide and conquer. Yang terakhir adalah carilah komen lebih banyak dan quotation marks. Selanjutnya ada fixing a defect. Bagian tersulit pada menemukan kesalahan adalah menemukan kesalahan, sedangkan bagian paling mudah adalah memperbaiki kesalahan. Berikut merupakan paduan untuk memperkecil error. Yang pertama adalah mengerti permasalahan sebelum memperbaikinya. Yang kedua adalah mengerti program, tidak hanya permasalahannya. Yang ketiga adalah mempertegas diagnosa kesalahan. Yang keempat, lakukanlah relaksasi. Yang kelima, simpan source code yang asli. Yang keenam, memperbaiki masalah bukan gejalanya. Yang ketujuh, merubah kode hanya untuk alasan yang bagus. Yang kedelapan, membuat sebuah perubahan pada sewaktu-waktu. Yang kesembilan, memberikan perbaikan. Dan yang terakhir adalah mencari kesalahan yang sejenis. Kemudian ada psychological consolidation in debugging. Debugging adalah tuntutan intelektual sama seperti beberapa rancangan perangkat lain. Diff adalah sebuah source code komparator berguna untuk memodifikasi sebuah program untuk merespon pada sebuah error. Lalu ada compiler warning message. Atur compiler warning level pada level tertinggi. Pilih level yang tidak mungkin dan memperbaiki kode sampai tidak menghasilkan compiler warning. Perlakukan warning sebagai error. Inisiasi proyek untuk pengaturan waktu compile. Extended syntax and logic checking. Menggunakan tools tambahan untuk memeriksa kode lebih teliti dan dari compile yang telah dilakukan. Yang terakhir ada debugger yang bagus. Debugger adalah seorang yang melakukan debug. Debugger yang bagus memungkinkan untuk mengatur breakpoints saat eksekusi mencapai garis tertentu. Debugger yang bagus memungkinkan pemeriksaan data full termasuk struktur dan pengalokasian data. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.